hikmat bagi mereka untuk boleh belajar setiap pujian-pujian baru yang boleh menguatkan iman setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita masih memberikan persembahan yang kedua bagi Tuhan. Kita akan puji bagi Tuhan. Tersungguh mahamu, jala patuma, doman ini, nabi. Akan naik mati, binai dosa ini, naik sudah, doh. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, ada firman Tuhan yang mampu mengubahkan kehidupan kita. Kalau mungkin selama ini kita berpikir kita jauh daripada Tuhan, hanya firman Tuhan yang mampu mengingatkan saudara untuk datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan menceritakan ada dua orang datang kepada Tuhan. Yang pertama seorang yang bijaksana, yang mempunyai pengalaman bahkan pengetahuan tentang
Taurat. Yang pertama adalah Nikodemus. Ketika dia datang bertemu dengan Tuhan, dan ketika Tuhan berbicara kepada dia tentang Taurat, dia tidak mengerti karena dia datang dengan kesombongan dalam hatinya. Pada Yohanes yang keempat, Tuhan bandingkan dengan seorang lagi yang bernama perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini datang kepada Tuhan, dia bertemu dengan Yesus. Dan ketika dia mendengarkan firman, pada saat itu juga hidupnya dipulihkan Tuhan. Dan pada saat itu juga dia melakukan KKR di kampungnya, dan satu kampung datang kepada Yesus. Puji Tuhan, Tuhan yang berbeda datang kepada Tuhan. Mari siapkan hati. Hati yang seperti apa? Hati yang seperti Nikodemus atau hati seperti seorang perempuan? Siapkan hati. Firman Tuhan akan berbicara melalui hamba-Nya yang telah Tuhan urapi dan persiapkan. Bahwa pendeta Dr. Angus J. Barhusin MTH, dan sekaligus yang akan mengakhiri pada kita ini di dalam doa dan berkah. Dan juga sekaligus kita akan memberikan sekali lagi persembahan yang terbaik, yaitu persembahan yang ketiga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan, saya tentu bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Tuhan hadir sambut dia. Oh Tuhan, saya memohon. Tuhan, haleluya, haleluya.
Mau lihat maki hone bata nami di sude dengan dewasa, disungguli asini roham rohami asa rohami itu bagas joromong, dan di luas rohami dilu, dan di luas rohami Tuhan tertinggal. Alai di leokono di hami sungguh-sungguh, asa tersunggul ngolu nami doot hapor siaw nami, romar sombat warupamu, aiman hite-hite do hami, dapotan pangrubio dalam asi-asi nasihatku. Sungguli hapor siaw nami, asa mernida mata ni hapor siaw nami Tuhan. Aku butuh hami tangkas dan adong tunggu nami. Nagalelo perdagingon ng partodyon nami. Alay hodo ama na mamagihog kami. Isadaryo pe Tuhan lasrohanan. Upake hami tinggi nami nasa utikol laho marsobat berupamu. Tangingon ma suara nami. Tangingon ma eleh-elek nami. Asa tuho hami marhapusan. Disudirin ka di basami Tuhan. Dohono nami mau lihat pasangan magwarmu, pinuji magwarmu, pagprodi salili. Bapak Ibu Saudara, saya mau ngajakin bernyanyi. Tujulong ode bataku, saya useno aku, saya masih tangyaku, dohon ilu doh. Saya
ode batangku. Sudah sering itu kita. Dulu ode batangku. Saya rohanku. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Saya ingatkan dengan pujian ini. Pusol-soli dorohanku nagok dosai tokto aigodang ari-ariku nahobae ambo. Saya jodoh hutadikot dalam mina tiburi Kristenau HP hutondo dalam ambo. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu firman yang akan memberkati saudara. Tapi saya mau jangan ada yang ngantuk dulu. Coba siapa yang ngantuk tunjuk tangan agar maju ke depan, kita foto bersama dulu. Ayo, siapa yang ngantuk? Gak ada ya? Ada yang ngantuk? Kalau ada yang ngantuk, kita foto bersama, ngopi sebentar baru saya khotbah. Tapi gak ada yang ngantuk, katakan amin. Bilang dulu sama kiri kanan, jangan ngantuk. Ini waktu sebentar lagi saja. Belum. Ada yang cuma gini. Nampak dari sini. Baju warna apa? Ayo. Baju warna hitam atau warna kuning? Hitam ya. Oke. Kaum bapak, halo. Kaum ibu, halo. Bapak muda, halo. Ada yang mau diberkati? Siapa yang mau diberkati? Tunjuk tangan. Siapa yang Tuhan mau hidupnya diberkati dengan berkat yang banyak? Berkat yang besar, siapa yang mau? Tunjuk tangan dulu, siapa yang mau? Semua. Siapa tadi memberikan yang besar kepada Tuhan? Tunjuk tangan. Yang memberikan 2.000. Tunjuk tangan siapa yang berikan 2.000. Tunjuk tangan dulu. Ayo maju ke depan. Jujur, yang kasih persembahan 2.000 tadi di amplop, jujur. Tunjuk tangan. Tunjuk tangan dulu, gak apa-apa. Seminggu kau berbisnis, dikasih kau sehat sama Tuhan, ucapan syukurmu sama Tuhan berapa? Tapi kau tadi mau minta yang besar. Jadi kau itu yang kasih persembahan yang dari 2.000 nanti ganti. Begitu kita bersalamat, bikin lagi di sini. Gak ada 2.000. Kau tanya orang simpang limun ini, kalau ada yang minta-minta di lampu merah itu, asal minta saya kasih 2.000. Masa sama Tuhan kau kasih 2.000? Ada yang 2.000 ya? Hah? Gulung tadi enggak? Apa? Simbol? Gak ada ya? Gak ada yang kasih? Apa? Kasih 5.000 ya? Iyalah. Masa 2.000? Kue yang kau makan pun nanti udah harga 5.000. Tes manis berapa itu? 3.000, 8.000. Persembahanmu datang kemari 4.000. Tiap minggu kau bikin gereja di tekor 4.000. Nombok terus. Kalau kau bikin ke pesta, kalau ayam dibikin 30.000 apa? Tupak. Kalau agak daging lembut, bikinlah 40 atau 35 kan gitu kan? Itu sama harga semua orang yang pesta itu kau kasih. Tapi sama Tuhan kau kasih berapa? 5.000 Pak.
Usahakan asal kau datang harus menjadi berkah. Sama seperti yang saya katakan tadi sama Pak Sintua ya. Siapa yang mau diberkati sebenarnya karena kalian yang tidak mau. Gak mau kalian memikirkan hal-hal yang baik. Coba kamu pikirkan, kau bapak dan kau diskusi kalian dulu. Ini Natal. Pernah nggak kamu berpikir kasih yang terbaik kepada hamba Tuhan? Bikin dulu das kami 3 berapa rupanya itu? Mau lagi masuk-masuk di bataho, unang dokter nau. Ya pikirin, mau di gereja nasi yang pikirin. Just perdi terus situ. Ayo, kalau saudara nggak diberkati, nggak usah kau datang besok. Iya. Karena kau tidak pernah berpikir yang baik kepada Tuhan, makanya kau tidak dapat apa-apa. Coba nanti tes, diskusi kalian. Berapa tes kami sama Pak ini? 3 meter sama 3 berapa meter sama apa? 2 meter ya? 2,5 meter. Terus 2 meter. Hari 100 kalau tidak dibuka berkahnya sama kau, tapi kau tidak pernah berpikir seperti ini. Kalau aku dulu di gereja kami, aku pikirkan hamba Tuhan, bahkan setiap Natal sudah bikin persembahan khusus itu hamba Tuhan. Mana sih Pak Manungso? Motor itu namanya. Berapa lagi sekali? Kalau kurang uang jahinya nanti, nah kamilah yang bayar. Dan nanti gereja ini pasti berkembang. Jemaat ini pasti terberkati. Karena kau tidak pernah pikirkan yang baik, makanya kau tidak dapat yang baik. Mana si Sinta? Persembahan Natal berapa Sinta? 1 juta ya? Apa? Besar ya? Kalau udah besar dibuat pasti besar apanya? Berkat yang kau tengok nanti yang kasih 100 minggu sampai nanti selesai penyalaman malam kudus gak terbayang. Apalagi ada yang merencanakan 50 ribu. Lihat nih, setiap rencana yang besar dalam pikiranmu maka hal-hal besar akan dasar dan luar biasa akan kawal. Pasal Naumso 3 kali ngomong-ngomong kalian nanti kau bapak dan kau ibu. Bukan tak ada uang beli jas, tapi saya mau dari jemaat ini berpikir hal-hal yang besar kepada gereja dan hamba Tuhan. Maka ini pasti baik. Pak Pendeta mana mungkin bikin jas, rencana motong kancing aja gagal. Mana yang 30 meter? 10 juga kau bawa merencanakan dia. Enak besar apa kamu sama anak lagi. Yang Bapak ingat itu. Coba pikirkan kalau saudara di sana duduk, saudara di sana pulang dari gereja ini, apa yang kau bicarakan dengan teman? Ada enggak hal-hal yang positif yang membangun iman? Ada enggak untuk kerajaan surga yang kamu pikirkan? Tadi kita pokok, botol, dia makan baru kepeng nak, berdaun dan kopala. Dia tujuan itu menurut beliau kalau itu yang kau pikirkan. Makanya kau tidak dapat apa-apa. Terima kasih juga kepada Bapak siapa? Bapak Sigit, Pak Satria. Hanya dia datang kemari, Pak Pendeta 2 kali agar aku dapat berkah. Saya kasihlah dulu saksi. Yang kilo ini. Coba saudara pikirkan hal-hal yang dasar dan baik, maka baiklah dia. Puji Tuhan. Jadi kita nanti sebagai ini Pak, nanti Pak Sinau usung motornya. Saya gimana Pak ya? Tapi saudara coba bayangkan,
Pernahkah engkau berpikir untuk kerajaan surga, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk gereja dan hamba-hamba Tuhan? Diskusi bapak sini dulu nih, mana aku bakal? Tak kamu uang jahitnya apa? Kalau saudara ke sana dulu atau berdiri atau nongol, coba saudara pikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, yang membangun iman saudara, yang membangun kerajaan surga. Maka Anda akan dapat hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ibu Mahani kau bapak kau. Ada ya? Apa tadi cerita saya Pak sama Pak Siti? Nasional terpikir dari enggak. Ibadah nak kahir dalam kerja. Coba saudara diskusi hal-hal yang baik. Pasti saudara pasti dapat hal yang baik. Begitu saudara rencanakan yang baik walaupun tidak ada di duitmu, Anda berkata gini, Tuhan, aku mau rencanakan hal yang baik bagi kerajaan surga. Tapi hari ini Tuhan aku tidak mampu, aku tidak punya uang. Tapi besok akan aku buka rezeki, semua maksud dan niat saya akan aku genapi. Saudara pasti terberkati. Haleluya. Ale dah kia mo semua ini. Sila yung naumek ito, lerong. Sila yung dangarong man yung buwasan ko, orang ini may pikirin mo. Asal dong udah pikirin dangarong siya ko. Hidup ko pesarap ribu dak kaya layar ko ibadah lang na ko kanagyan. Coba saudara, kaum bapak, kalau ada berbicara nanti di sana hal-hal yang tidak baik, rencana begini hal-hal yang membicarakan keburukan orang, katakan. Lebih bagus Anda bicara gini. Saya jadi kaum bapak dan kaum ibu. Sobat kiri bapak kita tak tembak bangun nanti. Apa? Dan bibi mapangan, dua batang musim kalian nanti. Kalau mungkin dah ngarok ke baik. Kiai baik itu mau berdiskusi dulu kiai. Bulan tidak mau tilawo, baroma Tuhan itu bulan tidak mau balam Tuhan. Dan mulai persoalan. Coba saudara, Bapak Ibu, pikirkan hal-hal yang dahsyat, maka kamu akan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Diskusilah terhadap hal yang maju, maka engkau akan dapat sesuatu. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Siapa-siapa yang berjanji iman di sini tidak bayar, lihat hidupnya tidak akan pernah berberkat. Tapi barang siapa jemaat di sini merencanakan hal-hal yang baik, hal-hal yang dahsyat, ingat hidupnya akan melimpah. Pikirkanlah mulai sekarang hal-hal ini. Anda diskusi dengan kaum bapak, kaum ibu, atau mungkin suami istri Anda diskusi. Pak, ma, ahai, tohor nih pendidai jelas saya harus tapi kirim kamu dari dia, dan kita tapi kirim dari dari mana pun. Mata baik dulu, dinamakan nanti. Asalah sama kata menjadi kamu dari pasti langsung kan bisa saja. Jadi masih langsung 1.500.000. Iya. Makanya pikirkan hal-hal yang baik, maka engkau akan mendapat hal yang baik. Khotbah saya yang hari Minggu itu, siapa yang khotbah di sini tentang apa? Tentang apa? Najar ya. Najar yang hari Minggu itu sudah saya buka. Setiap ucapan yang engkau ucapkan di mimbar ini, di gereja ini, dan tidak engkau tepati, itu akan dituntut oleh Tuhan sampai kapan. Yang hari ini saya bilang ada ayatnya kan? Saya kasih tahu kan? Ayatnya semua. Makanya siapa? Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin engkau tahu aja lagi. Pasti engkau tahu, tapi aku nggak tahu. Karena Anda panitia. Siapa yang tidak pernah membayar dan iman di Natal, lihatlah hidupnya semakin lama semakin susah.
Tapi ingat, siapa yang merencanakan hal yang terbaik, maka dia akan mendapat hal yang baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Karena masalah persembahan ini agak tegang, maka kita refresh dulu. Puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat ini ya, dia pasar rumah ya. Jadi ingat itu pasar rumah. Jangan pura-pura lupa. Ini pasar rumah ini setelah rajin dia berdoa, tempoh hari dapat rumah dia. Tapi begitu dapat rumah nggak mau lagi dia ibadah. Karena udah dapat, ya kan? Apain lagi udah dapat rumah? Apain lagi memuji Tuhan? Itu bisa ditarik, ya, cepat itu. Bisa ditarik. Oke. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, kita masuk dulu di Kejadian 4, ya. Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Sama-sama kita baca satu-satu, ya. Oke, sebentar. Sudah dapat semua? Coba lihat proyektor. Satu-satu, ya. Ayat 1 sampai ayat 5. Ayat 1 dulu. Dan coba pun gitu dulu. Dengan proyektor, kamu pohon-pohon. Ayo coba peminat yang aku dan beda gimana. Oke, ayat yang pertama. Satu-satu, ya. Kemudian manusia itu catat itu. Kita sudah tahu mulai dari sekolah minggu, persembahan kain itu ditolak. Catat ini. Kenapa ditolak? Setelah beberapa waktu lamanya maka kain mempersembahkan ya kan? Ingat itu. Ya. Dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai apa? Persembahan. Sebenarnya Tuhan tidak minta semua, cuma kain salahnya. Coba kalau seperti demikian kain. Setelah beberapa waktu lamanya, maka kain mempersembahkan hasil dari tanah itu yang gemuk-gemuk kepada Tuhan. Itulah kesalahan daripada siapa? Karena mempersembahkan sebagian. Tidak dipilih di sini, kita nggak tahu apakah lampu-lampunya dipersembahkan atau tidak. Seperti kau itu, ya persembahan berapa tadi itu? Iya. Setelah beberapa waktu lamanya maka kain mempersembahkan sebagian, dan dia tidak memilih persembahannya yang terbaik. Nah, itulah bedanya dengan siapa? Habil. Coba kita perhatikan di ayat yang keempat. Satu, ya. Oke. Habil juga mempersembahkan apa? Korban persembahan dari anak sulung. Tahu saudara, bahasa Batak nih anak sulung ada. Bahasa Batak. Aha. Jadi, molo anak boru didok mahal.
namar baju. Puasa anak boru didok namar baju, alana molonong nga anak boru dan boy buka baju. Angkono didoli boy buka baju. Boy dong. Boy. Molo gotong royong isor api buka baju do bolong keringan. Molo mana boy isor api buka baju. Coba sini kita di sini nyapu buka baju di keringan. Terpaksa si Parlan pasti lari. Setelah anak boru idok maha warna namar baju. Hiado idokon bagaimana? Dung ina-ina seorang dandana anak pertamanya dikatakan apa? Buha baju. Buha baju. Puasa dong buha baju dung ina-ina. Hakai nak kalingan anak boru namar baju. Dung ina-ina gabi buka baju. Alisot ular kan makin enak, agak itu kandidat adalah hitam ka ina buha, dari buka mulai cuma dalam sih. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Makanya dikatakan buha baju, anak pertama itulah yang membuat ibu-ibu membuka bajunya saat dialah yang pertama yang membuka baju di depan umum untuk menyusui. Makanya dikatakan dia apa? Buah baju. Anak pertama. Atau ini mau nggak anak patulun, anak provator dan tadi noto yo. Dibandang dan didok BH dan didok buah baju. Namanya kalau ini kamu lo udah gitu. Nah, saudara perhatikan ini. Ya, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Anak sulung itu apa? Anak siap kanan dua baju ini ternak pinahan lalu dilihat dipersembahkan. Ya, maka apa katanya? Maka Tuhan memindahkan Habel dan korban persembahannya. Puji Tuhan. Ada apa rupanya tentang buah sulung? Ya, makanya kepada anak saya bilang, ini pun waktu putar-putar si rokok sama langsung si bodoh. Setiap kamu gajian, ambil persembahan persepuluhan dari gajian. Sama siapa pun juga itu saya katakan. Karena setiap anak sulung buah pertama daripada penghasilan kita itu adalah milik Tuhan. Tamu nih, guru putar-putar, do inang guru apa? Berikan setiap bulan Anda punya penghasilan. Boleh ke Marindal, boleh ke mana dia? Ke Tanah Jawa Pekanbaru, tapi itu semua untuk Tuhan. Dan itu juga saya lakukan itu. Dan saya cerita dengan anak-anakku. Ketika saya juga masih narik beca sama tukang parkir, setiap penghasilan saya itu saya sisihkan untuk Tuhan yang pertama. Oke, coba kita lihat dulu Bapak Ibu Saudara, apa kira-kira tentang coba kita lihat Bapak Ibu Saudara tentang
apa kekhususan daripada persembahan daripada buah baju itu Bapak Ibu Saudara? Ya. Coba tadi kita lihat dulu di ayat 4, Kejadian 4. Coba kita perhatikan Kejadian 4 ayat 4. Sama-sama kita baca. Satu-satu ya. Oke, terhadap anak sulung itu buah baju hasil pertama itu, perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Ketika kau punya penghasilan masih 100.000 satu hari, ingat, ketika kau setia memberikan itu, maka engkau akan menjadi berkat kepada banyak orang. Siapapun juga ketika masih di Jakarta itu sering kami ingatkan, gereja kau amal, gereja, jangan kau lupa salam hamba Tuhan ya. Berapapun kau harus salam. Saya tetap apa? Karena apa Bapak Ibu Saudara? Coba kita lihat dulu ya. Imamat 27 ayat yang ke-6. Imamat 27 ayat 26 ya. Imamat 27 ayat 26. Sama-sama kita baca satu-satu. Iya. Tetapi anak sulungnya sebagai anak sulung menjadi hak Tuhan. Sama-sama kita baca dulu, diperhatikan di bagus suatu agar kau punya berkah. Unang sudi del kubimo, terakhir dan roh del lubang. Ya, perhatikan itu Bapak Ibu Saudara. Termasuk juga siapa yang sudah Anda punya penghasilan. Sama-sama kita baca satu-satu ya. Tetapi anak sulung. Tetapi anak sulung, koma. Perhatikan. Tetapi anak sulung yang sebagai anak sulung menjadi hak Tuhan. Cukup dulu sampai sini, agar kau paham. Itu hak Tuhan. Makanya persembahan si Habel itu apa? Diterima oleh Tuhan karena dia yang memberikan apa? Dari ternak yang sulung. Ada orang bilang gini, kayak mana Pak Pendeta penghasilan kami cuma baginya satu orang itu satu hari, cuma 50.000 satu hari, maka diberikan persepuluhan. Disitulah Tuhan mau mencurahkan, mau membuat kau menjadi saksi. Ketika kau berbuat seperti itu, penghasilan 50 satu hari, kemudian nanti setelah kau buat itu, kau pasti mendapat berkat yang lebih hebat. Puji Tuhan. Ya. Ini, memang kita banyak yang beternak, tapi saya lihat sampai sekarang nggak ada yang seperti itu. Sampai Anda punya ternak 40 ekor, 30 ekor, tapi kau tidak pernah mendapat apa-apa. Bisa. Coba dong, berbuat yang lain. Puji Tuhan. Dulu, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Itulah kalau kata dengan firman. Dulu karena aku tahu firman, dulu pernah sempat ternak kami 40 ekor. Kami mahali di SMP 20 sana. Kami bikin di Tanjung Rawa. Kami bikin ke Makam 40 ekor. Anak pun kemarin rupanya. Anak 2 ekor. Bilang kami ke pendeta. Di komplain aduh. Tuang baju kasihan dengan saya ada terjumpa bulan mulia kita foto berusaha di saya bilang. Katanya pendeta gimana? Udahlah, nanti aja lagi. Roma sahih di finahan, saya bisa orang budek kori, selesai. Roma itu pendeta, udahlah. Kenapa aku bilang kayak gitu? Kau mau pula Indonesia, kau mau salah. Karena aku sudah baca firman, aku lakukan itu, disitulah rahasia berkat dari Tuhan.
Puji Tuhan. Akan tetapi anak sulung yang sebagai anak sulung menjadi hak Tuhan dari antara hewan tidak boleh dikuduskan oleh siapapun. Artinya tidak boleh diberikan kepada siapapun itu, kecuali kepada siapa? Tuhan. Puji Tuhan. Baik bagi kerajaan Tuhan. Karena disitulah rahasia Tuhan akan memberkati kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Baik seekor lembu maupun seekor kambing atau domba itu adalah milik Tuhan. Nah besok Bapak Ibu Saudara, saya lihat di sini kaum Bapak membuat satu judul khotbah untuk ibadah besok. Apa katanya? Apa dibuat di situ? Di warta jemaat? Korban penghapus banyak korban. Apa kadang-kadang pikir wujud Tuhan. Aku nggak tahu Tuhan, mana tahu anakku berbuat dosa, tidak aku tahu. Tapi inilah persembahanku terhadap dosa dan pelanggaran anakku. Hapus pelanggaran mereka. Itu sama seperti siapa itu yang di dalam Alkitab? Siapa itu yang memberikan persembahan? Siapa? Ayub. Ayub. Dia berikan persembahan kepada Tuhan. Dia bilang seperti ini, Tuhan, inilah persembahanku. Mana tahu anak-anakku tanpa aku lihat mereka melakukan dosa. Aku berikan ini sebagai persembahan kepadamu. Mudah-mudahan rahasia di firman Tuhan yang harus saudara pelajari. Puji Tuhan. Siapa hari ini mau memberikan yang terbaik bagi kita? Sekali lagi saya katakan, Yesus itu adalah sumber pertolongan kita. Walaupun engkau bersahabat dengan orang lain, perhatikan. Walaupun engkau bersahabat dengan dunia ini, engkau bersahabat dengan organisasi ini, engkau bersahabat dengan orang-orang yang seperti ini, ingat, ketika engkau sehat, dia peduli. Tetapi ketika engkau mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mereka itu pasti menjauh daripada saudara. Ingat itu apa yang saya katakan. Makanya dikatakan dalam halapatak dokter, anggodongan mekel, godando, dongan tangis dongan sador. Coba saudara, banyak kawan saudara di luar sana. Coba saudara curhat. Diterima apa enggak? Enggak diterima. Tetapi Tuhan menerima curhatan hatimu ketika engkau punya masalah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama membangun kehidupan bersama dengan Tuhan, karena disitulah berkat melimpah atas kita. Puji Tuhan. Mari kita